kamu lagi dengerin Clinomic Radio. Di episode ke-13 kali ini, kami akan membahas mengenai transisi menuju energi terbarukan bersama dengan Yayasan Rumah Energi. Jadi, apakah energi terbarukan itu? Dan apakah Indonesia sudah transisi dari energi fosil ke energi terbarukan? Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Oleh karena itu, Yayasan Rumah Energi adalah suatu NGO di Indonesia yang berfokus kepada energi terbarukan, agrikultur, dan waste management. Yayasan Rumah Energi didirikan pada 2012 untuk memberikan respon terhadap kebutuhan akan akses yang lebih baik terhadap makanan dan energi yang terjangkau, serta untuk mengatasi penggunaan bahan bakar fosil yang tidak berkelanjutan dan dampak dari perubahan iklim, membantu masyarakat mendapatkan pegangan yang lebih kuat pada sumber daya alam mereka. Ambisi utama YRE adalah menjadi aktor kunci dalam pengembangan sektor energi terbarukan di Indonesia. Yuk dengerin langsung episode kali ini bersama Rebecca Angelin selaku Program Director dari Yayasan Rumah Energi. Kembali lagi di Clinomic Radio bersama saya Anissa Aulia Hanifah selaku Head of Content Clinomic. Hari ini Clinomic senang banget bisa berbincang langsung dengan Rebecca Angelin selaku Program Director dari Yayasan Rumah Energi. Yuk dengerin langsung dengan Mbak Rebecca. Halo Mbak Rebecca. Halo Anissa, hai Clinomic. Iya nih Mbak Rebecca, kita mau nanya-nanya nih tentang kegiatan-kegiatan di Yayasan Rumah Energi. Jadi apa itu Yayasan Rumah Energi sih Mbak dan bergerak dalam bidang hal apa? Oke, jadi Yayasan Rumah Energi kita adalah sebuah non-government organization yang not for profit. Yang kami lakukan itu adalah our vision is to have a resilient society in energy and foods. Jadi kami punya fokus pekerjaan di energi, kemudian agrikultur dan waste management. Jadi bidangnya cuma di renewable energy ya, bagaimana transisi Indonesia menuju ke renewable energi terbarukan gitu ya? Iya. Nah, terus apa tujuan dan visi misi Yayasan Rumah Energi untuk Indonesia sih Mbak Rebecca? Kalau secara global kita memang pengen melihat Indonesia itu memiliki ketahanan energi yang mapan. Nah, kemudian karena kami juga sebuah organisasi yang bergerak di grassroots level, jadi kami lebih banyak bekerja dengan komunitas. Kami ingin melihat semua warga negara Indonesia itu mendapatkan akses terhadap energi terbarukan dan juga akses pangan yang berkelanjutan. Oh, benar-benar noble ya. Jadi emang dilihat dulu dari kebutuhan dari Indonesianya, terus baru gimana caranya kita buat transisi gitu ya Mbak? Iya. Terus kegiatan Yayasan Rumah Energi apa aja ya Mbak? Kalau sekarang YRE itu bisa dibilang kami sebagai fasilitator biogas terbesar di Indonesia. Oh iya, wow. Jadi saat ini YRE itu sudah berhasil memfasilitasi pembangunan sekitar 24.000 biodigester di 10 provinsi. Jadi yang kami lakukan itu adalah mengadvokasikan manfaat dari biogas, kemudian memberikan pelatihan teknis kepada user maupun kepada partner-partner kami yang akan membangun biodigester. Kemudian juga nggak berhenti di situ, kami juga melakukan berbagai riset dan inovasi bagaimana membuat teknologi biogas itu lebih aman, lebih murah, dan lebih bisa diakses oleh masyarakat. Karena sebenarnya kalau balik lagi tadi kan ke visi misinya kita mau menguatkan masyarakat dalam hal akses energi dan juga pangan. Kami juga memberikan pelatihan untuk pangan yang berkelanjutan. Karena sebenarnya kalau melihat dari cara kerjanya biogas itu sendiri kan sebenarnya nyambung ya, dia antara memberikan akses energi bersih dan juga waste dari biogas itu yang disebut dengan bioslurry bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk pertanian organik. Jadi partner dan user dari YRE itu siapa aja Mbak? Jadi saat ini kami punya 47 partner. Jadi kita bilangnya tuh constructing partner organization. Jadi mereka adalah usaha-usaha kecil di daerah yang pekerjaannya memang membangun instalasi biogas gitu. Jadi ini adalah salah satu keuntungan dari biogas itu sendiri adalah kita benar-benar ingin melihat adanya pembukaan lapangan kerja gitu. Kita ingin menumbuhkan wirausaha baru. Ya, itu yang untuk constructing partner. Nah, usernya kita itu sekarang memang untuk biogas itu kan marketnya itu
bisa dikatakan segmented gitu ya, karena kita nih memang Yayasan Rumah Energi bergeraknya di biogas rumah tangga. Jadi kita bukan bergerak enggaknya bergerak untuk pembangkit listrik berskala besar, pembangkit listrik biogas berskala besar, tapi kami memang sekarang fokusnya mensasar biogas rumah tangga. Jadi user-user ini adalah kebanyakan itu dari peternak karena memang feedstocknya itu dari kotoran hewan. Kemudian sekarang kami juga lagi mengembangkan produk yang feedstocknya itu bisa dari sampah makanan, namanya Biomiru. Oh, jadi emang diambil dari sampah organik bisa juga ya? Ya, bisa juga. Ini produk baru yang kita akan segera launching dan lagi kita testing juga sih. Terus kira-kira kalau dari YRE-nya sendiri, apakah ada kesempatan untuk volunteer Mbak di YRE tersebut? Bisa banget, kalau buka website kita, di home-nya itu ada section khusus untuk volunteer, dan kita banyak banget kita banyak banget memfasilitasi teman-teman volunteer baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu. Jadi kalau misalnya dilihat di website itu kita benar-benar memfasilitasi teman-teman volunteer kira-kira passionnya apa sih gitu. Jadi itu lumayan sangat detail gitu. Apakah teman-teman punya passion di bidang kebijakan publik, apakah teman-teman punya passion di bidang social entrepreneur, sustainable agriculture, kemudian masalah pupuk, masalah sosial, community development, itu kita bisa memfasilitasi itu. Jadi kegiatan untuk volunteer di YRE itu kira-kira apa aja Mbak? Kita biasa itu ada riset gitu ya, kita biasa riset karena memang tahun ini kita mau ekspansi gitu ya, kita mau melihat teknologi-teknologi lain untuk energi terbarukan, terus kita juga mulai mau perluas lagi program kita untuk smart agriculture dan juga waste management. Jadi sekarang tuh yang kita butuhkan itu adalah volunteer di bidang riset dan juga sebenarnya untuk promosi produk-produk baru kita seperti Biomiru, biogas mini rumah tangga yang tadi aku jelaskan. Terus ya dua itu sih yang sekarang kita lagi cari banget. Oke, untuk kamu-kamu yang udah penasaran sama Yayasan Rumah Energi dan mau volunteer bisa langsung ke websitenya ya Mbak ya? Iya. Nanti websitenya juga bakal kita taruh di blog Linomik, jadi nanti kamu jangan lupa lihat blog Linomiknya. Oke, nextnya nih Mbak, kan kita udah ngomongin tentang YRE, sekarang kita mau ngomongin tentang renewable energy atau energi terbarukan di Indonesia nih. Karena kan lagi heboh tentang fossil fuel, batu bara kemarin dari Seksi Killer, film dokumenter itu kan. Nah, apa sih renewable energy itu Mbak? Dan bagaimana progres Indonesia mewujudkan energi terbarukan hingga saat ini? Oke, jadi energi terbarukan itu pada dasarnya adalah energi yang sumbernya itu ada terus dan bisa dipakai berulang-ulang. Kalau dibandingkan dengan energi berbasis fosil seperti batu bara, minyak dan gas bumi gitu, itu akan habis gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di website YRE, itu halaman pertama kita tuh soon fossil fuel will run out, think renewable gitu. Jadi energi terbarukan itu akan terus-menerus ada, contohnya matahari gitu ya, energi surya, terus kemudian energi bayu, angin, terus kemudian ada geothermal, juga air. Banyak sih sebenarnya sekarang model-model lain seperti arus laut segala macam. Jadi kalau untuk Indonesia itu udah melakukan renewable energy melalui media apa aja Mbak misalnya? Kita udah punya geothermal, kita punya microhydro. Sebenarnya dibilang hampir semua itu kita punya bayu yang disidrap, PLT sidrap, kemudian ada PLTS di mana-mana komunal. Cuman masalahnya itu adalah dari potensi, kalau kita melihat data potensi yang dikeluarkan Kementerian SDM gitu, memang potensi dibandingkan realisasi itu cukup sangat-sangat jauh gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat apakah kita sudah mendeploy teknologi renewable itu sudah gitu kan. Cuman masalahnya adalah potensi dan realisasi itu beda jauh gitu. Dan jangan lupa juga bahwa Indonesia sudah menandatangani Paris Agreement gitu, di mana kita berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK kita sebanyak 29% di tahun 2030. Dan salah satu strateginya dari sektor energi itu adalah memanfaatkan energi terbarukan secara agresif dan dalam skala besar gitu. Cuman memang pemanfaatan teknologi energi terbarukan ini skalanya sangat-sangat kecil gitu. Ya memang ada untuk panas bumi yang memang skala besar kan, seperti Sarula misalnya, salah satu pembangkit panas bumi terbesar itu satu gitu. Tapi yang lain-lain bisa dibilang skalanya belum seperti yang diharapkan.
Karena udah tahu nih untuk renewable energy itu seperti apa dan progres Indonesia seperti apa. Nah, sekarang alasannya kenapa Indonesia harus transisi ke energi terbarukan sekarang? Oke, jadi alasan pertama itu adalah kalau kita bicara soal nasionalisme gitu ya, masalah ketahanan energi kita. Karena sekarang kondisi geopolitik itu sangat-sangat unpredictable gitu ya. Maksudnya banyak sekali perubahan banyak sekali disrupsi yang terjadi di tingkat global. Yang pertama tuh soal ketahanan energi kita. Terus yang kedua itu adalah bahwa energi fosil itu akan habis gitu. Kita bahkan sudah menjadi net importer untuk minyak bumi gitu kan. Nah, jadi kita memang perlu untuk mengembangkan sumber-sumber energi lain yang akan terus ada, and that is renewable energy gitu. Terus yang ketiga itu adalah masalah, sebenarnya banyak ya alasannya, kita bisa go into detail masalah finansial dan lain-lain gitu. Cuman memang cara untuk mempertahankan ketahanan energi itu juga trennya itu adalah untuk membuat akses energi itu terdesentralisasi gitu. Jadi kalau kita lihat, jadi ada dua kata kuncinya sebenarnya, terdesentralisasi satu, dan yang kedua itu adalah menggunakan potensi lokal gitu. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya di satu daerah, entah itu provinsi atau kabupaten, dia punya potensi panas bumi yang sangat besar, oke, berarti panas bumi yang akan menjadi sumber energinya. Atau dia punya potensi microhydro misalnya di desa A, berarti lebih baik dia menggunakan microhydro daripada harus mengakses listrik dari sumber energi lain yang memang harus yang lebih jauh gitu jaraknya. Jadi itu sebenarnya alasannya. Dan selain itu, oh ya lupa, yang paling penting juga itu adalah masalah perubahan iklim. Yes, betul. Kalau kita lihat kan sebenarnya perubahan iklim tuh kayak gimana sih, nggak kelihatan gitu kan. Ini ngukur-ngukur emisi CO2 segala macam, berapa ton CO2 ekuivalen. Cuma sebenarnya kalau yang kelihatan banget dampak perubahan iklim itu adalah kalau kita pergi ke daerah. Jadi nelayan-nelayan yang di pesisir atau masyarakat yang tinggal di pesisir atau masyarakat yang memang atau para petani gitu, di situ kita bisa melihat banget dampaknya dari perubahan iklim. Kalau kita mungkin di kota-kota gini yang berubahnya misalnya yang biasa musim kemarau dan musim hujan gitu, sekarang mungkin musim hujannya lebih panjang atau musim kemaraunya itu lebih panjang atau pendek, jadi perubahan-perubahan seperti itu. Jadi untuk daerah sendiri itu tergantung dari kapabilitas dari daerah itu sendiri ya, sumber daya alam daerah itu sendiri ya. Iya. Jadi nggak semua daerah itu sama, apalagi di Indonesia itu kan lautannya sangat luas. Tapi juga sebenarnya kita di khatulistiwa yang punya benefit sinar matahari itu konstan gitu Kak. Seperti di belahan dunia selatan atau utara yang kalau untuk solar panel pun mereka itu ada masanya saat winter itu sangat minim untuk solar panel mendapatkan energi dari mataharinya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kita ini punya potensi yang besar banget buat renewable energy ya Mbak ya. Iya. Terus kenapa sih Mbak, apa saja yang bisa masyarakat lakukan secara individual untuk mendukung renewable energy? Oke, jadi ini kita step by step gitu ya. Sebenarnya yang paling mudah banget untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah first being efficient gitu, efisien dalam pemanfaatan energi. Ini diaplikasikan untuk penggunaan listrik maupun penggunaan bahan bakar. Karena jangan lupa kalau kita ngomongin soal energi gitu ya, nggak hanya listrik tapi juga bahan bakar untuk transportasi kita gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti yaitu laptop kalau misalnya udah selesai ngecas, sudah penuh, dicabut, keluar dari ruang meeting atau keluar dari kamar mandi, lampu dimatikan. Jadi itu adalah step pertama yang paling basic gitu ya. Terus yang kedua itu adalah untuk sebenarnya bisa mengedukasi teman-teman di lingkungan kita, keluarga, mengenai pentingnya energi terbarukan. Jadi memang sekarang tuh kalau misalnya dilihat juga teman-teman NGO dan juga teman-teman komunitas tuh udah mulai seperti Cleanomics gitu ya, udah sangat agresif dan sangat membantu untuk mengadvokasikan masalah ini gitu, masalah pentingnya beralih ke energi terbarukan, bahwa ini bukan sesuatu yang jauh yang mengawang-awang, tapi ini sebenarnya untuk survivability kita gitu sebagai negara dan juga kita sebagai individu. Nah, terus yang ketiga adalah menggunakan energi terbarukan. Memang gitu ya, kayak misalnya yang paling gampang kan yang paling dekat dari kita tuh solar panel gitu ya. Memang dibilang
murah juga enggak gitu ya. Tapi sekarang juga saya rasa banyak teman-teman yang mengadvokasikan juga kepada lembaga-lembaga pembiayaan gitu untuk bisa memberikan fasilitas kredit yang murah gitu untuk penggunaan solar panel. Iya, berarti yang paling utama dulu kalau kita belum bisa mampu untuk membeli solar panel atau energi terbarukan yang lain, kita bisa mulai menghemat energi fosil fuel yang kita gunakan ya. Iya, iya. Dan sebenarnya juga bisa, dan sebenarnya yang paling penting itu adalah untuk kenapa kita harus aware gitu, membuat orang lain aware dan mengedukasi banyak orang itu adalah supaya kita nih, apalagi anak-anak muda, generasi muda yang akan nantinya gantian kita yang akan jadi future leader gitu kan. Dan kita yang harus paham bahwa ini adalah prioritas, ini adalah necessity. Jadi kita mengequip ourselves with knowledge about these renewable opportunities gitu. Dan jangan lupa satu lagi nih, masalah, aku tadi lupa nyebut, masalah future energy jobs gitu ya, bahwa masa depan kita gitu ya, dengan kita mendorong energi terbarukan, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan lain. Bahkan nggak usah nanti, sekarang tuh banyak banget startup di bidang energi terbarukan maupun pekerjaan-pekerjaan kayak misalnya kita nih di rumah energi gitu ya, dan kita butuh banget, makanya kita membuka volunteer itu karena kita pengen lebih banyak orang yang bisa mengadvokasikan ini, memikirkan bareng-bareng gimana sih strategi transisi kita gitu. We know that we need to take that action now gitu, dan kita butuh bantuan banyak orang untuk melakukan itu. Menarik banget sih Mbak, kira-kira paling nanti kalau kamu yang mau untuk daftar volunteer, pokoknya datang aja ke websitenya nanti Yayasan Rumah Energi yang nanti akan ada di blog Linomik, linknya ntar kamu tinggal cus ke sana langsung daftar volunteernya. Berarti nggak ada minimal kayak pendidikan di teknik lingkungan atau engineering gitu kan Mbak, bisa dari pendidikan apa aja atau emang ada kualifikasinya? Bisa dari apapun. Bisa dari apapun ya tuh teman-teman, pokoknya kalian jangan lupa untuk volunteer di Yayasan Rumah Energi. Nah terakhir nih Mbak, pertanyaannya adalah apa harapannya Yayasan Rumah Energi untuk masyarakat Indonesia ke depannya? Kita balik lagi ke visi Yayasan Rumah Energi, yakni kita pengen punya masyarakat yang memang memiliki daya tahan, kemandirian di bidang energi terbarukan dan juga di bidang agrikultur. Kita pengen masyarakat Indonesia itu punya power dalam menentukan apa yang terbaik bagi dirinya, termasuk juga bahwa kita pengen sumber energi itu berasal dari energi bersih. Kita pengen kita menentukan bahwa no, we do not want to get energy from the polluted energy source gitu. Dan yang kedua itu adalah jangan lupa juga kita bukan hanya ngomongin energi terbarukan, tapi juga kita ngomongin soal food gitu, karena ini related gitu ya. Kalau misalnya kita tahu itu ada nexus food, energy, and water, tiga-tiganya itu saling berkaitan. Oke, jadi itu harapan-harapannya semoga memang Indonesia bisa bergerak dan transisi menuju energi terbarukan, karena memang energi-energi yang kita pakai ini masih mencemarkan lingkungan yang sebenarnya berdampak langsung ke masa depan kita ya Mbak ya. Dan Yes. itu nggak cuma kita doang yang merasakan, nanti anak-anak kita, generasi selanjutnya juga, generasi bangsa yang nanti juga akan menjadi pemimpin bangsa juga akan merasakan hal yang kita lakukan sekarang tanpa kita sadari gitu kan Mbak ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Rebecca atas waktunya. Senang banget bisa ngobrol bareng Mbak Rebecca tentang energi terbarukan. Jadi banyak tahu nih tentang renewable energy. Yes, thank you Anissa dan Klinomik udah mengundang aku jadi sharing tentang isu ini. Oke, thank you Mbak.